Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada subuh hari ini, hari Senin, tanggal 24 April 2023, sama-sama kita berkumpul untuk bagaimana menghidupkan suasana agama agar keberkahan selalu menyertai kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya karena adanya nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat hidayah, iman dan Islam. Tetaplah kita tingkatkan selalu kualitas ketakwaan kita. Kemudian salawat dan tahlilan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita, kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, iza samu syahrul Ramadan, lalu keluar menuju tempat sholat hari raya, wa kharaju ila idihim, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah, hai para malaikatku, setiap buruh pasti mengharap upah gajinya. Wa ibadil ladzina samu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubun ujurahum ashidu anni qad ghafartu lahum. Dan hambaku, yakni orang-orang yang berpuasa Ramadan lalu keluar melaksanakan sholat id, mereka menuntut upah pahala mereka. Untuk itu saksikanlah bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Fayunadi munad, kemudian terdengarlah panggilan, ya umat Muhammad irji'u ila manasilakum qad buddilat sayyiatikum bil hasanati. Wa yaqulullahu ta'ala, hai umat Muhammad, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Aku telah menukar segala keburukanmu dengan amal bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfura lakum. Hai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka juga karenaku. Untuk itu tegak bangunlah, kalian telah diampuni. Nabi SAW bersabda, Ramadan wa awaluhum rahmatun wa wasatuhu maghfiratu wa akhiruhu itkum minan niran. Awal Ramadan merupakan rahmat, kasih sayang Allah, pertengahan penuh ampunan, dan akhirnya sebagai pembebasan dari segala neraka. Luar biasa jamaah rahimakumullah, telah kita tunaikan daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sholat tarawih, dan sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Sungguh Allah membebaskan setiap jam pada bulan Ramadan. Siang malamnya sejumlah 600.000 orang dari neraka yang mestinya disiksa sampai Lailatul Qadar, malam kemuliaan.
Sedangkan khusus malam kemudian itu dia bebaskan sejumlah orang yang telah dibebaskan mulai awal bulan. Dan khusus dalam malam hari raya dia bebaskan sejumlah orang yang telah dibebaskan mulai awal bulan dan Lailatul Qadar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah subuh rahimakumullah. Anas bin Malik menjelaskan bahwa orang mukmin memiliki 5 hari raya. Yaitu yang pertama, setiap hari di mana orang mukmin tidak dicatat berbuat dosa, berarti itulah hari raya baginya. Yang kedua, hari di mana ia meninggal dunia dengan membawa iman, syahadat, dan bentin dari godaan setan, tipu dayanya, berarti itulah hari raya baginya. Yang ketiga, hari di mana ia melintas sirat dan aman dari segala bahaya hari kiamat, aman dari tangan musuh-musuhnya, serta aman dari malaikat Zabaniyah, berarti itulah hari raya baginya. Yang keempat, hari di mana ia masuk surga, aman, bebas dari mereka jahim, berarti itulah hari raya baginya. Dan yang kelima, hari di mana ia menikmati pandangan kepada Tuhannya, berarti itulah hari raya baginya. Maka dari itu ingat, hari raya kita bukan hanya hari raya Idul Fitri, bukan hanya hari raya Idul Adha. Maka kita bersegeralah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu kita pertahankan, bahkan tingkatkan selalu kualitas ibadah kita. Bulan Ramadan yang telah kita lalui merupakan bulan training kita, pembelajaran kita, latihan kita untuk lebih baik lagi setelah Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, maka kita harus berupaya dengan sedini mungkin agar kita menjadi beberapa orang bagian yang lebih baik. Karena secara garis besarnya ternyata terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang pada bulan Ramadan tampak sungguh-sungguh dalam ketaatan, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, sholat, membaca Al-Quran, atau menangis terhadap dosa-dosanya. Ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubatun nasuha. Sehingga bisa-bisa Anda lupa akan ahli ibadahnya, orang terdahulu sholat. Anda akan terpegun melihat kesungguhan dan giatnya daripada orang-orang terdahulu. Namun itu semua hanya berlalu begitu saja bersama habisnya bulan Ramadan. Dan setelah itu kita kembali bermalas-malasan, kembali bermaksiat, seolah-olah ia baru saja dipenjara dengan berbagai macam ketaatan, kembali terjerumus dalam syahwat dan kelalaian. Kasihan sekali orang yang seperti ini. Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah sebab dari kehancuran, karena dosa adalah ibarat luka-luka. Sedang orang yang terlalu banyak lukanya, maka ia mendekati kebinasaan. Banyak sekali kemaksiatan yang dapat menghalangi segala hamba untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Setelah sebulan penuh ia hidup dengan iman, Al-Quran, serta amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba saja ia mengulang perbuatan maksiatnya di masa lalu. Mereka itulah hamba-hamba musiman. Mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada satu musim saja, yaitu Ramadan. Atau hanya ketika ditimpa kesusahan, jika musim atau kesusahan itu telah berlalu, maka ketaatannya pun berlalu. Yang kedua, kelompok ini adalah orang yang bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka rasakan nikmatnya kasih sayang dan penjagaan Allah. Mereka lalui dengan penuh kesabaran. Mereka sadari hakikat keadaan dirinya, betapa lemah, betapa hinanya mereka di hadapan Yang Maha Kuasa. Mereka berpuasa dengan sebenar-sebenarnya. Mereka sholat dengan sesungguh-sesungguhnya. Perpisahan dengan bulan Ramadan membuat mereka sedih, bahkan tak jarang di antara mereka yang meneteskan air mata. Apakah keduanya itu sama? Segala puji hanya bagi Allah. Dua golongan ini tidak sama.
Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, tiap-tiap yang berbuat menurut keadaan masing-masing. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan keadaan akhlak yang sudah biasa dijalannya. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya ia menahan dari segala hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, dan sholat malam di malam harinya melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menahan pandangannya, menjaga anggota badannya, serta sholat-sholat ibadah lain, maka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya tergolong daripada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan, insya Allah akan pertemukan kita Ramadan tahun depan dengan Ramadan yang lebih baik. Demikian daripada pengajian subuh kita pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.